Hijrah itu dari rokok. Kalau mau serius hijrah, tinggalkan rokok. Ada lagi sebagian yang berjenggot tapi ngerokok. Rokok itu jamaah, sebagaimana Nabi SAW katakan, la doror wa la diror. Tidak boleh menimpakan mudarat untuk diri sendiri dan orang lain. Saya tanya, jawab dengan jujur. Rokok memudaratkan diri sendiri nggak? Sekalipun dokter tapi dan dia merokok dan dia bilang rokok itu jelek, ya, pasti dia tahu bahwa itu memudaratkan diri sendiri meskipun dokter, meskipun ngerokok. Rokok itu memudaratkan orang lain, iya atau tidak? Karena asapnya dihembus. Gak ada orang merokok asapnya ditelan. Beda kalau glek. Tapi semua orang itu kan? Belum lagi kalau di sebelah kita ada yang ini. Itu kan berarti dia terganggu. Dan setiap ada yang terganggu, Anda berdosa. Sudah berdosa memudaratkan diri sendiri, berdosa memudaratkan orang. Saya pernah duduk-duduk di Masjid Nabawi, di dekat pagar, sama Ustadz Sofyan Baswedan, mungkin tahu. Ada laki-laki di situ di pagar Nabawi, dia ngerokok. Gitu. Asapnya ke kami. Maka saya mulai menegur, akhi, bisa nggak merokok? Haram loh. Dia bilang, haram. Dari mana haram katanya? Ditambahin Ustadz Sofyan, haram ya akhi, engkau memudaratkan dirimu dan memudaratkan kami karena asapmu kemari. Ditambahin lagi, akhi, ini Masjid Nabawi loh, di tanah haram, dekat masjidnya Nabi, apa kau tak malu? Dia masih juga merokok. Akhirnya saya ngomong, ya akhi, gak apa-apa ngerokok, tapi tolong asapnya ditelan, jangan dibuang. Akhirnya karena mungkin dia dengar mungkin agak lucu, saat ditelan maka dia pun pergi. Jamaah, seandainya ini adalah kita ini lagi di zaman Nabi. Ini Nabi, seandainya ini Nabi. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat semua. Sini, dari sini ke sini. Anggaplah ini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu semua. Sini orang-orang, seandainya. Terus ini Nabi dan para sahabat waktu mau masuk Masjid Nabawi, mereka ngerokok dulu. Terus lempar di bawah sendal, diinjak-injak, baru masuk. Cocok atau enggak? Kira-kira cocok atau tidak? Nah sekarang ya itu Abu Jahal, Abu Gosok. Mereka rapat, bawa remi, domino, makan kacang garing, ada kopi pahit, sambil ngerokok, merencanakan pembunuhan Nabi misalnya. Cocok atau enggak? Kenapa kok nggak cocok sama Nabi yang mau sholat? Kenapa kok lebih cocok rokok itu sama Abu Jahal yang mau bunuh Nabi? Anda jawab sendiri. Ini menunjukkan bahwa naluri kita sebenarnya kalau orang baik menolak rokok. Itu tidak? Bagaimana ada orang mau hijrah dari rokok tapi setengah-setengah? Jawabannya ini. Dikurangi atau diganti pakai vape. Ya. Kalau Anda mau betul-betul hijrah dari rokok, tidak ada kata-kata saya kurangi. Udah kalau berhenti. Nggak ada, kalau dulu kan saya 1 hari 1 bungkus, sekarang 1 hari cuma 2 loh. Itu setengah hati. Kalau Anda memang betul-betul mau berhenti. Saya punya banyak teman, hari ini ngerokok, besok sudah enggak tanpa ngurangi. Atau diganti dengan vape. Yang benar apa sih? Vape apa vape sih? Vape. Yang rokok listrik ya. Rasanya stroberi, pisang, nangka kalau perlu, cempedak, durian kalau perlu. Diganti. Dengan alasan ini kan berhijrah, mau ganti sementara. Enggak ada.
Orang yang ngerti tentang penelitian tentang vape ini, dan saya pernah dengar presentasinya, vape itu lebih berbahaya daripada rokok karena vape itu pakai air. Ada unsur airnya. Sebagai penutup, mari kita lihat sabda Nabi SAW. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nabi SAW mengatakan, jika kalian aku larang dari sesuatu, maka tinggalkan. Dan jika aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Perhatikan saya, nggak usah ke situ. Perhatikan saya, nggak usah ke sana. Untuk larangan, Nabi bilang tinggalkan. Untuk perintah, Nabi bilang kerjakan semampunya. Ini menunjukkan bahwa kalau soal meninggalkan larangan, nggak ada kata-kata semampunya. Maka tidak ada yang namanya meninggalkan dikurangi, itu enggak ada. Tinggalkan, total habis. Nggak ada lagi rokok 2 batang tersisa. Tapi kalau mengerjakan sholat semampunya, misalnya nggak bisa berdiri karena kecelakaan, berarti sholatnya duduk. Kalau lagi sakit, sholatnya berbaring. Ibu hamil bisa sholat duduk di atas kursi. Lagi puasa Ramadan diperintahkan puasa, tapi lagi sakit berarti tidak puasa, nanti diganti dengan qada puasa. Kalau untuk urusan larangan maka tinggalkan, selesai. Kalau untuk urusan perintah maka kan dengan kemampuan kita.